Anda kembali di Berita Utama bersama saya Asri Gunawan. Saudara, siapa yang tidak merinding saat mendengar kata pocong? Sosok berkain putih yang muncul di gelapnya malam ini sudah lama jadi mitos dan kerap jadi bagian cerita di film-film misteri. Namun belakangan warga dibuat heboh. Bukan karena sosoknya muncul dalam tayangan fiksi bergenre horor, tapi karena isu penampakannya yang akhir-akhir ini telah meneror hingga meresahkan warga. Saking meresahkan saudara, polisi sampai harus turun tangan guna mengungkap teror pocong. Apakah ini sekadar keisengan belaka demi konten atau justru ada kriminal atau modus kriminal di balik teror tersebut? Pocong, tangkap pocong. Iya itu. Udah pegang. Waduh, ini dia rupanya nih, gak ketok pintu. Di Cipondoh, Tangerang, isu teror pocong menggegerkan warga. Video penangkapannya pun viral di media sosial. Dalam video itu disebutkan teror dengan karakter pocong ini diduga menjadi modus kejahatan. Pelaku sengaja menyamar sebagai sosok pocong dengan tujuan membuat penghuni rumah panik hingga membuka pintu. Teror ini diduga dimanfaatkan untuk melancarkan aksi kejahatan termasuk percobaan perampokan. Jangan digebukin nih. Udah lapor ke RT ya. Bapik lah. Ayo. Tidak hanya di wilayah Tangerang, Banten, teror pocong juga muncul di Bandung Barat. Video sosok dengan balutan kain putih itu kian meresahkan. Bahkan dalam aksinya, pocong juga menggedor kaca dan pintu rumah warga. Takut juga, soalnya ibu apalagi rumahnya nggak ada pageran. Takut juga langsung kena pintu ibu gitu tah. Jadi ibu teh ngomong sama anak-anak juga hati-hati kalau ada yang ngetuk gitu jangan dibuka dulu gitu. Soalnya ibu rumahnya nggak ada pageran pokoknya mah. Tapi itu juga takut juga imbasnya teh ke orang-orang yang jahat dimanfaatin gitu. Iyalah takut dengan adanya teror pocong, jadi takut, jadi was-was juga di rumah kalau sendirian ya gitu juga. Ya bisa jadi teror pocong itu menjadi modus kejahatan baru. Di Jember, Jawa Timur, teror serupa juga terjadi, antara lain di Dusun Kepel, Desa Ampel, dan Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan. Video amatir dan foto-foto yang beredar memperlihatkan sosok menyerupai pocong di depan rumah warga dan jalan desa pada malam hari. Isu teror pocong tidak hanya membuat warga resah, tapi juga khawatir akan adanya modus kejahatan di lingkungan tempat mereka tinggal. Bahkan warga memilih melakukan ronda setiap malam, khususnya di lokasi yang viral di media sosial serta titik-titik lokasi yang dicurigai munculnya sosok pocong di lingkungan mereka. Sementara tiap malam jaga di wilayah masing-masing, artinya di titik-titik tersebut. Begitu untuk memastikan betul dan ya tidak dan iyanya gitu. Sangat susah sekali Mas, dia takut. Artinya betul-betul memang ada pocong atau tidak. Makanya warga sendiri tiap malam itu sampai ronda. Suasana mencekam yang dibangun oleh konten-konten di media sosial memicu keresahan, kepanikan hingga rasa saling curiga. Polisi akhirnya turun tangan. Hasilnya, fenomena ini bukanlah kejadian supranatural, melainkan sebuah rekayasa yang terstruktur. Polisi memastikan bahwa video-video yang beredar tersebut adalah berita bohong atau hoax. Tidak hanya kemunculannya yang menggegerkan, ditangkapnya pelaku di balik sosok pocong pun tak kalah menghebohkan. Di media sosial disebut bocah laki-laki yang diduga pelaku teror pocong berhasil ditangkap. Kabar ini dengan cepat menyebar di tengah warga yang resah akibat teror. Namun belakangan sosok dalam video itu membantah
seraya menegaskan bahwa video yang beredar tersebut saat dirinya tampil dalam atraksi kesenian reog di sebuah bazar di Boyolali. Satu persatu keresahan warga atas teror pocong mulai terjawab. Sosok berbalut kain putih yang disebut-sebut mengetuk pintu dan jendela rumah warga bukanlah kejadian nyata. Video atau foto yang menggegerkan warga itu ternyata hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Saya ingin mengklarifikasi bahwa video yang sudah tersebar di warga Mekarsari, khususnya Payung, Ciroa, bahwa video yang beredar dan kejadian yang beredar itu sebenarnya adalah hasil rekayasa sosial atau kayak AI gitu. Saya tidak ada niat untuk membuat keresahan dan kegaduhan di warga setempat. Sebelumnya, upaya mengungkap teror pocong dilakukan Polsek Padalarang. Mulai dari penelusuran lokasi yang ada di video, hingga akhirnya polisi menemukan para pelaku pembuat video yang meresahkan masyarakat tersebut. Sebuah tayangan, yaitu tayangan pocong, yang mana itu adalah sebuah rekayasa yang dibuat oleh sekelompok dari orang, dan saat ini sudah dimintai keterangan yang bersangkutan di Polsek Padalarang. Fakta lain di balik teror pocong ini pun terkuak, seperti yang beredar di Tangerang Selatan setelah ditelusuri sosok pocong yang viral. Diduga hanyalah pengamen yang mengenakan kostum pocong. Meski demikian, polisi tetap mengajak masyarakat untuk aktif menjaga keamanan lingkungan melalui siskamling dan patroli bersama agar situasi Kamtibmas tetap kondusif. Informasi yang kami dapat dan kisaran suara dari masyarakat di wilayah Pondok Ranji bahwa itu adalah anak-anak pengamen yang menggunakan cosplay, bahkan menggunakan baju cosplay pocong ya. Jadi itu mungkin yang di framing oleh teman-teman netizen bahwa itu ada pocong. Terungkapnya teror pocong ini jadi pengingat agar masyarakat tidak mudah percaya pada isu yang belum jelas kebenarannya. Berpikir logis dalam menyikapi suatu peristiwa jadi keharusan agar kita tak turut menyebarkan ketakutan dan keresahan. Dan bagi para pelaku, sudah seharusnya ada sanksi yang bisa memberi efek jerah hingga akhirnya teror serupa tak lagi terulang.